Anda kembali di Breaking News, saya Audrey Chandra. Saudara, pihak Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah menyatakan kondisi Didi Kempot sejak masuk ke instalasi gawat darurat sudah dalam kondisi yang tidak sadar. Kondisi Didi Kempot ini disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Dari diagnosa awal, dokter menduga penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Dan sekarang jenazah Didi Kempot masih di kamar jenazah dan direncanakan akan dimakamkan di Ngawi sesuai dengan rencana keluarga. Sampai 3 pukul 7.25 kondisi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Segera kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Berarti hanya sekitar 20 menit di sini? Iya, sekitar 20 menit. Untuk diagnosa awal, diagnosa saat masuk ya berarti ya. Diagnosa saat masuk itu cardiac arrest, henti jantung. Nama Didi Kempot benar-benar bersinar, saudara, sejak pertengahan tahun lalu ketika ia berhasil menarik hati generasi Z dan para milenial melalui lagu-lagunya yang bernuansa kangen dan patah hati. Meski berbahasa Jawa, tapi lagu-lagu Didi Kempot ini tidak lantas gagal mengajak siapapun pendengarnya untuk sejenak berjoget. Dan bahkan ia selalu bilang sakit hati tidak untuk ditangisi, sakit hati adalah untuk dijogeti. Beginilah suasana saat penyanyi campur sari Didi Kempot bernyanyi di atas panggung yang dibagikan pemilik akun Twitter Trialdino di lini masa. Meski liriknya syarat akan ungkapan patah hati, namun musik campur sari yang dilantunkan sukses membuat lagu-lagu. Para penggemar Didi Kempot menamakan diri mereka sebagai sad boys dan sad girls. Pembicaraan tentang Didi Kempot oleh para penggemar juga ramai dicuitkan melalui sejumlah tagar. Di antaranya tagar Didi Kempot Bapak Sambat Nasional, dan Sobat Ambiar. Lalu, apa yang menyebabkan penyanyi setengah abad ini populer di kalangan milenial? Lagu-lagunya bagus ya Pak, terus sesuai lah sama anak zaman sekarang yang kadang patah hati, kadang suka patah cinta ya, tentang ya pokoknya kayak anak muda zaman sekarang lah. Dia kan juga seorang yang pinter membuat lagu kan, juga lagu-lagunya hits sekarang. Kamu sendiri? Sesuai isi hati dengan anak muda yang sekarang yang banyak galau, banyak yang patah hati, sesuai dengan lagu Didi Kempot. Maka Didi Kempot sekarang banyak diminati anak muda sekarang. Menurutku sendiri sih kayak mungkin lagu-lagunya tuh menceritakan gimana keluh kesah bukan mahasiswa, keluh kesah anak muda zaman sekarang yang dikit-dikit mellow, terus ada istilah baru sad boy gitu. Mungkin itu kayak selaras dengan lagu-lagunya Didi Kempot itu. Suka ke musiknya sih, soalnya kan aku sering dengerin juga, liriknya galau-galau gitu, seneng. Mengawali karir sebagai seorang pengamen, penyanyi bernama asli Didi Prasetyo itu lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Tak lulus sekolah menengah atas, Didi memilih menjadi seniman dan nekat pindah ke ibu kota. Didi Kempot merupakan adik dari pelawak senior Sri Mulat, almarhum Mami Prakoso. Hingga saat ini, Didi Kempot mengaku sudah menciptakan 700 hingga 800 lagu. Stasiun balapan. Kasih. Tentunya stasiun balapan itu yang paling hits kan, sama Pamer Bojo. Saya setiap pagi dan setiap berangkat kerja selalu dengerin lagu Didi Kempot. Perahu layar, terus layang kangen kalau nggak salah ya tuh yang sering didengerin, sama stasiun balapan biasanya. Kalau aku sendiri lagu-lagunya ini sih kayak ngalir aja sih apa yang didengerin, misalnya yang ngetrennya pas itu ya aku ikut dengerin dan ya suka aja, sesuai aja gitu. Apa nih yang paling disuka? Lagunya yang enak itu stasiun balapan, Suka Teki, itu yang paling enak.
Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, menurut Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, Didi Kempot merupakan seorang penyanyi yang peduli pada masalah sosial. Dan ini terlihat pada masa pandemi COVID-19, Didi Kempot aktif untuk melakukan sejumlah kegiatan konser dan rekaman untuk menghibur sekaligus juga mengimbau masyarakat. Dengan saya. Kemarin sore masih bersama Mas Didi? Masih kontak-kontakan dengan saya. Mau merencanakan rekaman Ayo itu. Dengan ide itu, ya. Jadi masih ada rencana, bahkan hari ini mungkin ada rencana bertemu tadinya, Pak? Iya, rencana kita akan ketemu. Tapi tadi jam 7.25, masa sedikit, dia sudah tidak sadar. Karena menurut informasi, semalam dia itu mau siapkan untuk rekam. Oke. Tapi tadi jam 7.25, pada sudah tidak sadarkan. Iya. Pada saat pertemuan dengan Pak Rudi kemarin, apakah dalam kondisi sehatkah Mas Didi atau sempat mengeluhkan sesuatu? Mas Didi dalam sehat, tanggal 4 April itu jam 5 ketemu saya untuk mengajak membuat video klip sosial itu yang judulnya Jangan Mudik. Itu setelah selesai ya pulang dan sehat, dan kemarin sore masih telepon dan mempersiapkan rekaman kan kondisinya juga dalam keadaan sehat. Mulai dekat dengan bapaknya Pak Ranto Jalil. Jadi keluarganya Mbak Ranto itu kan dekat semua. Mulai dari Bapak, Mas Didi, nanti kalau ya sendiri kan ketemu. Mas Rudi, tadi sudah bertemu dengan keluarga Mas Didi. Bagaimana kondisi mereka, Mas Rudi? Nanti mau dibawa ke Mas Didi dimakamkan. Oh, sudah ada informasi pemakaman ya, Mas Rudi? Pemakamannya di Ngawi. Di Ngawi ya, Mas? Ya. Hari ini juga? Dari rumah sakit mau dibawa ke rumah dulu lah, bawa ke Ngawi. Jadi karena masih dalam suasana pandemi corona, dan tentunya kami sangat berharap pada masyarakat mendoakan saja. Doakan, kalau mau datang ya datang, pulang untuk mendoakan itu kami berharap. Dan nanti di Ngawi juga kondisinya sama seperti daerah-daerah yang lain.